Bahkan aku tidak berharap klan Kaisar Ke memainkan permainan sebesar ini kali ini. Ini adalah transmisi suara antara Qin Yichen dan Bai Guanxing saja. Tapi transmisi suara inilah yang membuat tubuh Qin Yichen bergetar hebat. Jika putra Bai Ze yang bermartabat dapat mengatakan untuk memainkan permainan sebesar itu, klan Kaisar Ke, apa yang ingin dilakukan? Brother Stargazer, apa yang Kaisar Ke dan Kaisar katakan padamu? Mata seperti pisau Qin Yichen bersinar. Mungkinkah Tuan Kaisar Ke juga memiliki banyak latar belakang? Bai Guanxing masih berbicara dan tertawa dengan Kaisar Ke, dan matanya secara alami melihat yang terakhir. Tetapi ruang transmisi suara penuh dengan kesungguhan. Aku berjanji pada Kaisar Ke untuk diam, memberitahumu. Itu tidak baik. Tapi jangan khawatir, Tuan Kaisar Ke, tidak punya musuh dengan kita. Qin Yichen diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa tidak ada permusuhan. Tetapi dia sedikit bingung lagi. Mengapa nada suara Bai Guanxing jelas berhenti ketika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki permusuhan? Singkatnya, Anda tidak perlu bertanya lebih banyak. Apa yang harus Anda lakukan? Dan klan Kaisar Ke memainkan permainan sebesar itu tidak berbahaya bagi kami. Juga, jangan hentikan teriakan Kaisar Ke. Bagaimanapun, dia adalah ayah mertuamu. Kamu bisa mengenali hubungan ini. Setelah instruksi Bai Guanxing, dia tersenyum dan berkata, karena tidak ada yang salah dengan bertanya kepada surga, saya akan kembali ke klan Huaxu dulu. Bai Guanxing mengancam akan mengucapkan selamat tinggal dengan cara ini, dan hanya Qin Yichen yang masih menikmati instruksi sebelumnya. Bermain sangat besar. Apa sebenarnya yang dilakukan klan Dike hingga membuat Bai Guanxing begitu terkejut? Apakah hanya karena kontroversi kekaisaran? Salah. Setelah era naga sejati, Kaisar Zheng sekali setiap juta tahun telah menjadi norma, dan Bai Guanxing tidak akan terkejut. Apakah karena Kaisar saat ini yang ingin digulingkan adalah murid leluhur kulit hitam? Itu bahkan lebih salah. Fakta bahwa Kaisar Yuan Tian adalah murid dari leluhur hitam. Bai Guanxing telah lama mengetahui bahwa klan Kaisar Ke juga telah memulai perjuangan Kaisar. Bagaimana dia bisa terkejut sekarang? Apa yang dilakukan klan Dike? Qin Yichen bingung. Tetapi ada satu hal yang tidak akan dibohongi Bai Guanxing padanya, yaitu Tuan Kaisar Ke yang tidak membenci mereka. Dengan ini saja, Qin Yichen setidaknya agak tenang ketika menghadapi Kaisar Ke. Kayu, kirimkan ke Xiao Bai. Putri Wenqing menggelengkan lengannya, membuat Qin Yichen kembali sadar, melihat ke arah Bai Guanxing, yang sedang mengobrol dan tersenyum, dan tenang seperti sebelumnya, dan yang pertama secara bertahap mengulurkan alisnya dan berhenti memikirkannya. Karena saudara pengamat bintang mengatakan tidak apa-apa, maka dia terus menjadi Jenderal Wen Tiangwan-nya. Setelah beberapa saat, Bai Guanxing terlihat berdiri di barisan teleportasi yang dikelilingi oleh orang-orang kuat di Wen Tiangwan. Kecemerlangan susunan teleportasi berangsur-angsur naik, dan Bai Guanxing tersenyum dan melambai selamat tinggal. Pada saat kekuatan formasi pecah, Bai Guanxing tidak lupa tersenyum pada Qin Yichen dan berkata, ingatlah untuk menjelaskan kepada rekan. Sebelum Qin Yichen bisa mengingat, dia melihat Putri Wenqing bergegas dengan gigi dan cakar menari. Tetapi akhirnya dia bergegas untuk apa-apa. Ketika Bai Guanxing pergi, Kaisar Ke juga pergi dengan penjaga kehormatan dari kepala keluarga Kaisar. Wen Tianpas sepertinya sudah kembali normal. Tetapi menurut instruksi Bai Guanxing sebelum pergi, inilah waktunya untuk mempersiapkan pertempuran Kaisar berikutnya. Dengan perintah yang dikeluarkan oleh Jenderal Wen Tiangwan, dengan cepat menyebar ke seluruh pasukan, semua medan perang, hingga ke berbagai regu, semuanya mendidih. Suasana pelatihan persenjataan membuat Wen Tiangwan sangat hidup. Meskipun dulu ada latihan militer harian dan latihan medan perang, sekarang ini jelas lebih menegangkan. Wen Tiangwan memiliki medan perang khusus, yang semuanya adalah alam rahasia. Hari-hari ini, saya melihat Ke Wen-san, Ke Wen-wan, dan Ke Wenjing semuanya, semua memimpin pasukan mereka sendiri, saling menyerang dan membela, berperang satu sama lain. Ke Tiangxuan bahkan lebih menyegarkan, berdiri di depan kuil Wen Tian dari waktu ke waktu, menghadap sosok-sosok kuat di Xiongguan. Anak-anak, latihan. Ke Tiangxuan bahkan secara pribadi berpatroli di berbagai pasukan, memberikan instruksi tentang kekuatan magis, dan bahkan secara khusus menugaskan pasukan besar untuk mensimulasikan formasi militer dan kekuatan magis dari berbagai kementerian surga. Untuk bersaing satu sama lain dan untuk mengenal diri sendiri dan musuh. Bahkan selama waktu senggang mereka, Yao Yuekong dan Xiao Yu akan pergi jauh ke dalam berbagai pasukan dan memberikan petunjuk. Tetapi perbedaan antara Yao Yuekong dan Xiao Yu sangat jelas. Setelah diinterogasi selama beberapa hari, Yao Yuekong menjadi enggan, dan akhirnya menemukan Qin Yichen, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saudara Feng, saya tidak meremehkan dewa dan tentara ini. Semua makhluk memiliki penampilan seperti makhluk. Tetapi setiap kali mereka menanyakan sesuatu kepada saya, Anda mengerti? Qin Yichen mengerti bahwa jika ini memungkinkan dia untuk kembali ke 10.000 benua klan sekarang, dengan sekelompok anak kecil yang bahkan bukan murid alkimia, dia akan pingsan. Namun, Xiao Yu tidak terlalu peduli. Dia sangat antusias.
hampir responsif terhadap permintaan, dan sangat dicintai oleh semua tentara. Dan semua orang sangat prihatin. Qin Yichen merasa bahwa sebagai seorang Jenderal Wen Tianguan, dia juga harus pergi berparade. Pada hari-hari ini, dia berjalan di antara tenda-tenda dari berbagai kamp militer. Ngomong-ngomong, Qin Yichen masih memiliki masalah besar yang sepertinya tidak dia sadari. Itu berarti memperlakukan bangsanya sendiri, hampir tanpa pretensi. Anda tahu, dengan kekuatan dan catatan Qin Yichen saat ini, bahkan jika itu tidak lebih dari seorang Raja Surgawi, itu seharusnya hampir sama. Namun, Anda dapat memilih Raja Surgawi yang kuat, atau jenderal besar dengan puluhan juta klan kekaisaran lainnya. Mungkin ketika berhadapan dengan bawahannya, dia tidak terlalu tinggi, tetapi sangat tidak mungkin untuk berdesak-desakan di tenda yang tampan dengan dewa ketika mereka muncul. Obrolannya setengah hari. Qin Yichen seperti ini. Dia tidak menyadarinya sendiri. Dia memikirkannya nanti. Dan merasa bahwa dia tidak pernah berpikir untuk mengudara sebelumnya. Jadi tentu saja dia tidak menganggap bahwa dia tidak punya udara. Bagaimanapun, dia juga telah melangkah dari hal biasa. Semakin tidak penting dia ada, semakin dia memahami rasa tidak penting. Di antara tentara Wen Tianguan, tidak hanya ada gadis-gadis muda yang kuat dalam kelompok etnis, tetapi juga generasi yang lebih tua. Anda tahu, keberadaan ini hidup lebih lama dari Qin Yichen, dan beberapa dekade yang lalu, Qin Yichen tidak sebaik mereka, dan masih berteriak dan dipukuli oleh dewa dan setan di 3000 alam. Keuntungan dari bersikap sederhana adalah bahwa Qin Yichen semakin dicintai tidak. Ini bukan cinta, tetapi dukungan dari banyak tentara supernatural dan jenderal. Lagi pula, perasaan kagum yang menyenangkan, dan perasaan bisa menyatukan hati tampaknya lebih baik. Pada hari-hari ini, Qin Yichen juga mengamati dengan cermat reaksi dari berbagai tentara. Di malam hari, banyak tentara dewa mengepung api unggun, membawa kerinduan dan pendapat berbeda tentang pertempuran kekaisaran yang akan datang. Paman San, kamu bilang kamu bertanya pada jenderal hari ini. Ketika kita menyerang, Tuan Bai mungkin tidak bisa kembali. Inilah yang dikatakan jenderal. Bagaimanapun, Kaisar Zheng ingin memanfaatkan kesempatan itu. Jika dia melewatkan kesempatan untuk menunggu Tuan Bai kembali dari penyembuhan, arahan Kaisar Zheng sulit untuk dikatakan. Tapi Tuan Bai pasti akan kembali tepat waktu. Tuan Bai adalah anak dari Bai Ze. Jika kita bisa diarahkan olehnya, senandung, kita pasti tidak akan kalah. Tapi jika itu seorang jenderal, seorang prajurit sihir menatap api unggun, ragu-ragu untuk berbicara, tetapi ditampar di belakang kepalanya oleh paman ketiganya.